Setiap 7 bulan sekali, masyarakat Desa Nglurah berkumpul dalam satu semangat yang sama. Rasa syukur mereka tak hanya membawa hasil bumi dari ladang dan kebun, tetapi juga membawa doa, keyakinan, dan harapan agar kehidupan tetap seimbang dan harmoni. Candi Menggung sebagai punden utama menyimpan cerita dan doa dari ratusan tahun yang lalu. Tempat ini menjadi simpul spiritual, bukan sekedar lokasi, tetapi warisan hidup yang dijaga oleh kesadaran seluruh lapisan masyarakat. Dukutan itu sebenarnya kan bersih desa. Bersih desa itu ibaratnya upacara untuk membersihkan suatu mara bahaya. Dibersihkan dengan tradisi dukutan. Kalau waktu dan tepatnya hari itu Selasa Kliwon Uku Dukut itu. Ya kalau hitungan Jawa 68, hitungan nasional 7 bulan. Kalau tradisi ini turun temurun sebenarnya dari nenek moyang kita, turun temurun, bahwa tradisi dukutan ini adalah untuk apa ya, cara gampangannya ini memperingati hari ulang tahun sebenarnya itu. Kalau orang sekarang, kalau dulu itu wetonan. Nah. Di tengah gempuran informasi digital, makna dukutan seringkali salah diartikan. Tapi, bagi warga Nglurah, ini bukan soal cerita konflik masa lalu. Dukutan adalah jalan spiritual menyatukan manusia, bumi, dan leluhur dalam satu irama syukur. Kalau masalah makna dukutan itu sebenarnya budaya. Budaya yang dulu dari nenek moyang kita lestarikan lah intinya. Dulu peninggalan sejarah Candi Menggung ini suatu kerajaan atau keraton, peninggalan sejarah dari Majapahit lah intinya. Nah, setiap rakyatnya itu setiap panen itu ada pajak. Pajak dikumpulkan ke keraton atau kerajaan yang ada di sini. Setelah itu terkumpul kembali lagi ke warga masyarakat atau ke rakyat. Nah, setelah itu dibagi-bagikan lagi. Nah, sekarang terjadilah yang namanya dukutan tawuran kan gitu. Syukuran kepada bumi itu penting kan? Nah, dikarenakan kita itu asalnya dari mana? Kan gitu, harus kita bersyukur kepada bumi, bersyukur kepada alam, bersyukur kepada orang yang terdahulu, gitu, yang membabah atau yang membuat kampung ini lagi. Kita punya tata cara sendiri. Berarti antara alam, manusia dan harus jadi satu, kan gitu. Wujud dari Yang Maha Kuasa itu kan sudah ditampakkan di kita. Nah, kita tinggal menyukurinya. Ritual dukutan dimulai dalam keheningan. Doa-doa dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Setiap ucapannya menyatu dengan desir angin, menyusup ke sela pohon, menyapa leluhur yang diyakini masih menjaga desa ini. Dukutan bukan hanya tentang doa, ia adalah bahasa jiwa. Asyhadu alla ilaha illallah
Fasadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh karena biya ba'da wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Pertama-tama saya memperkenalkan nama saya, ya, Mbah Ridin Padmosutoyo. Mbah Ridin Padmosutoyo, asli Dukuh Ngelurah, kelahiran Dukuh Ngelurah. Sebelum saya, sadurunge aku, Mbah Mudin Resawijaya, doanya wis dhewe. Swargi Mbah Kasan, doanya wis dhewe. Setelah saya, berhubung saya mempelajari doa kuno, doa selamat, doa selamat. Senang. Pokoknya saya masuk di sini, masuk ke punden, itu tidak ada rasa grogi, tidak ada rasa takut. Jadi selalu memberanikan diri. Karena saya dipercaya oleh orang sekian banyak, ya. Namun, waktu berjalan, para sesepuh bertambah usia, dan pertanyaan mulai terdengar lirih. Siapa yang akan meneruskan semua ini? Siapa yang akan membaca doa saat Mbah Ridin sudah tak mampu berdiri di hadapan punden? Belum ada. Jadi pandangan nanti Mbah Ridin tidak ada, ini tidak ada. Belum ada. Berarti belum bisa ditentukan. Belum bisa ditentukan. Nah, itu gini. Kemarin itu sudah ada wayangan. Karena apa? Karena di lurah ada wayang kulit, ada gamelan, ada dalang. Ini dalang lah. Itu harus wayangan tiap-tiap dukun. Nah, setelah itu wayang tidak ada, gamelan tidak ada, dalang mati. Itu sementara seadanya saja. Ada ketoprak, wayang wong, ada lumut, tidak ditentukan. Itu apa adanya. Bahkan ada yang cerita dengan saya atau ngendiko pada saya, Swargi Mbah Broto, Kang, di sini ini yang digemari tari pendet. Yang digemari tari pendet, kalau ada tari pendet dari Bali. Berhubung dari Bali Jawa itu jauh, apalagi di Ngelurah. Nah, itu tari gambyong saja, seadanya, bentuknya bentuk tari gambyong. Ya, sekarang ada dua pendapat. Ya, terus terang saya beritahukan, ada yang mengikuti merah, diberitahukan abangan itu tidak, tapi yang putih melestarikan itu. Oh iya. Ya. Berarti ada dua pendapat. Dua pendapat berbeda. Ya. Ya baru-baru ini kurang lebih 5 tahun atau
Ya 10 tahun belum ada. Ada Karena perkembangan zaman dan perkembangan zaman. agama juga sudah menyebar luas. Ya, kan, itu Mbak? aja. Gitu. Oh, tidak pernah. Oh, iya. Jadi harus ada, dan masyarakat yang melaksanakan saja sudah mengingat-ingat itu. Oh, iya. Berarti besok tepatnya tanggal sekian pun jelas ditentukan gitu ya, Mbak? Ya, kalau tanggal tidak ditentukan, Oh, iya. hanya uku hari itu harus hari Selasa Kliwon, Oh, iya. uku dukut, waktu 7 bulan. Oh, 7 bulan. Nah, untuk generasi penerus, berhubung itu tradisi, harus diadakan yang masih melaksanakan terus diadakan. berarti ampun sampai Tidak ada. Ya. Jangan sampai tidak diadakan. itu nama wonten sebabipun nama pripun, Mbak? Ya, karena dan pantangannya dulu ada orang yang nengkel, nggak bangkel, tidak boleh dikuai pendapatnya. Makan, makan dan tari-tarian di dalam. Itu makan nasi soto di dalam. Ya, di pintu pertama. Pintu pertama. Itu namanya kalau tidak keliru Pak Arjo Langkir. Pak Arjo Langkir itu adalah orang yang pengengkel kalau tidak boleh dirubah pendapatnya. Nah itu ya berhubung sehabis jubutan ada balita 18 meninggal itu. Itu katanya di 18 atau usianya 18 bulan ya, Mbak? Anak 18. Jumlahnya pun? Jumlah 18 anak balita umur di bawah 7 tahun, dan tutupannya 2 orang, namanya Mbok Jaidin itu namanya sebelah tengah sana, tengah RW 10. Mbok Jaidin itu namanya Jainah, meninggal. Lantas yang pria namanya Pono, Atmo Pono itu namanya, ya waris famili itu Pak Pono itu, famili itu. Dan maka daripada itu jangan sampai merubah atau jangan sampai dirubah. Tradisi dukutan itu bukan sekedar upacara, ini adalah wujud syukur kami kepada bumi, kepada leluhur, dan kepada Yang Maha Kuasa. Bukan lahir dari pertikaian, gitu, tapi dari cinta dan harmonisasian. Inilah wujud asli dukutan.